Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan pemahaman kami atas penerapan berpikir kritis. Adapun anggota kelompok 1 adalah saya sendiri, Krisnaulina Pitupulu, bersama teman-teman saya, Aldo Valentino, Nurfitrah Aliyah, Sandi Kurniawan, Safira Nandita, Valeri Paulina, dan Yohana Dolok Saribu. Kami akan melakukan penerapan berpikir kritis dengan menjawab 6 pertanyaan penalaran berdasarkan berita yang berjudul Heboh warga berebut air berkah di Pekalongan, ternyata jaringan PDAM rusak. Pertanyaan pertama adalah menentukan kalimat yang termasuk dalam kalimat klaim dan yang termasuk dalam kalimat non-klaim. Kalimat klaim adalah kalimat yang memiliki arti yang utuh dan penuh, menegaskan suatu kebenaran berdasarkan fakta, dan dapat dievaluasi kebenarannya. Contohnya, warga di desa Rowoyoso dihebohkan dengan adanya air yang keluar secara misterius sejak dini hari tadi. Kalimat ini melukiskan keadaan warga yang heboh melalui fakta observasi sosial. Sementara itu, kalimat non-klaim adalah kalimat yang tidak dapat dievaluasi kebenarannya, dapat berupa pertanyaan, perintah, seruan, atau fragmen. Di dalam berita tidak terdapat contoh kalimat non-klaim, tapi kami akan memberi sebuah contoh, yaitu kalimat "Dari mana sumber air ini?" Kalimat tersebut merupakan kalimat pertanyaan dan tidak dapat dievaluasi kebenarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis kalimat klaim. Yang pertama adalah klaim nilai. Klaim nilai adalah klaim yang mengatakan apa yang seharusnya atau menetapkan sebuah nilai. Contohnya adalah mereka kemudian berebut air yang dianggap membawa berkah itu. Kata berkah dalam kalimat ini adalah kata yang bersifat atau bernilai subjektif. Klaim yang kedua adalah klaim faktual. Klaim faktual adalah klaim yang mengatakan apa yang ada. Contohnya, Dano datang ke lokasi sumber air sekitar pukul 8. Kalimat ini mengandung fakta mengenai waktu kehadiran Darno. Kemudian saya akan menjelaskan klaim-klaim berikutnya yang terdiri dari klaim objektif, klaim subjektif, klaim nilai preskriptif, klaim faktual deskriptif, klaim ambigu, dan juga klaim kabur. Yang pertama adalah klaim objektif. Nah, klaim objektif ini adalah klaim yang didasarkan pada fakta, data, ataupun bukti nyata, bukan hanya pendapat atau emosi pribadi. Nah, klaim objektif ini bisa diverifikasi kebenarannya oleh siapapun, baik itu melalui observasi maupun penelitian. Nah, berdasarkan berita yang kami teliti yang berjudul Heboh Warga Pekalongan Ramai-ramai Ngalap Berkah Mata Air Ajaib Ternyata, itu kita temukan beberapa klaim objektif di dalamnya. Namun di sini saya akan menjelaskan dua kalimat yang kami jadikan sebagai contoh. Yang pertama itu ada kalimatnya berbunyi, mata air ajaib tersebut dipastikan pipa PDAM yang bocor. Nah, kalimat ini bisa digolongkan ke dalam klaim objektif karena bisa diverifikasi kebenarannya, di mana kebenarannya ini diverifikasi melalui investigasi resmi. Kemudian kalimat kedua yang berbunyi, tadi kita pastikan dulu itu air dari jaringan yang rusak, kita tutup dari pusatnya, setelah ditutup ternyata airnya berhenti. Nah, kalimat ini juga bisa kita golongkan ke dalam klaim objektif karena kebenarannya itu bisa diverifikasi berdasarkan uji teknis dan hasil empiris yang sifatnya impersonal. Kemudian yang kedua, kita beralih ke klaim subjektif. Nah, klaim subjektif ini adalah pernyataan yang didasarkan pada pendapat, perasaan, pengalaman pribadi ataupun sudut pandang pribadi. Sangat berbeda dari klaim objektif yang dia itu berdasarkan fakta atau bukti nyata. Nah, kalau klaim objektif tadi bisa diverifikasi kebenarannya, klaim subjektif ini tidak bisa dibuktikan benar atau salah secara universal karena memang sifatnya itu tergantung pada persepsi masing-masing orang atau pembicaranya. Nah, dari berita yang kami teliti, kita ambil dua contoh untuk dibahas. Kalimat yang pertama berbunyi, saya datang pagi-pagi, sudah banyak orang, kaki saya sakit, kayak kram, makanya saya tertarik ke sini, saya minum, alhamdulillah sudah sembuh. Nah, kalimat ini digolongkan ke dalam klaim subjektif karena memang berdasarkan pengalaman pribadi si pembicara.
Kemudian kalimat yang kedua yang berbunyi, usai mengambil air sebotol, ia bawa pulang dan diminum. Begitu diminum tidak lama kakinya sembuh. Sama dengan kalimat yang pertama, kalimat kedua ini juga digolongkan ke dalam klaim subjektif karena kalimatnya ini berbunyi seperti testimoni, bukan hasil penelitian ilmiah, sehingga memang berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Seperti itu. Selanjutnya ada klaim nilai preskriptif, di mana klaim ini merupakan pernyataan yang menyatakan apa yang seharusnya dilakukan dinilai baik atau dianggap benar menurut norma, moral, ataupun standar nilai tertentu. Klaim nilai preskriptif ini tidak hanya sekedar menyampaikan fakta saja, tetapi juga memberikan penilaian ataupun arahan tentang suatu tindakan tertentu. Nah, di sini kita juga mengambil dua kalimat untuk dijadikan contoh. Kalimat yang pertama berbunyi, mereka berebut mengambil air yang diyakini memiliki khasiat itu. Nah, kalimat ini digolongkan ke dalam klaim nilai preskriptif karena ada kata khasiat di dalam kalimatnya itu yang merupakan sebuah kepercayaan dari pembicaranya, bukan fakta. Jadi seolah-olah menyampaikan sesuatu dan menilai sesuatu yang disampaikan itu. Misalnya di kalimat ini dia menilai air sebagai berkhasiat. Kemudian kalimat kedua berbunyi, bahkan warga dari desa lain juga datang untuk ngalap berkah air yang dianggap ajaib itu. Nah, kalimat ini juga digolongkan ke dalam klaim nilai preskriptif karena dia tidak sekedar menyampaikan fakta saja, tetapi memberikan penilaiannya ataupun keberpihakannya terhadap kalimat yang ia sampaikan. Misalnya di kalimat yang tadi itu ada kata ajaib, di mana ajaib ini merupakan sebuah keyakinan si pembicara terhadap air tersebut. Yang selanjutnya adalah klaim faktual deskriptif, di mana klaim ini adalah pernyataan yang menggambarkan kenyataan atau fakta yang bersifat apa adanya tanpa memberikan penilaian ataupun arahan. Nah, klaim ini bisa dibuktikan benar atau salahnya melalui observasi ataupun penelitian. Nah, jadi berbeda dengan klaim nilai preskriptif tadi, di mana yang klaim nilai preskriptif itu dia ada tension untuk memberikan penilaian ataupun arahan, sementara untuk klaim faktual deskriptif ini itu tidak boleh ada penilaian ataupun arahan. Di sini kita juga mengambil dua contoh kalimat untuk dijelaskan lebih lanjut. Kalimat yang pertama itu berbunyi, pantauan detik Jateng di lokasi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, warga masih berduyun-duyun datang ke lokasi. Nah, kalimat ini bisa digolongkan ke dalam kalimat faktual deskriptif karena hal yang disampaikan ini bersifat pantauan atau observasi reporternya, kemudian dideskripsikan secara visual, dan ini juga bisa dibuktikan kebenarannya melalui observasi. Nah, kemudian kalimat yang kedua berbunyi, air ini sudah beberapa kali diambil, tidak pernah habis-habis, terus muncul keluar tidak habis-habis. Ini sudah 2 kali pakai jerigen. Ini kalimat ini juga bisa digolongkan ke dalam kalimat faktual deskriptif karena ini adalah ungkapan dari salah satu warga yang menunjukkan pengamatannya terhadap volume air yang dipercaya sebagai air ajaib itu, sehingga kalimat ini itu bisa dibuktikan kebenarannya karena ada observasi yang dilakukan oleh warga. Selanjutnya ada klaim ambigu. Nah, klaim ambigu ini adalah klaim yang di dalamnya terdapat kekaburan sehingga bisa memungkinkan melibatkan dua makna atau lebih dalam satu kalimat. Contohnya dalam berita yang kami teliti itu ada kalimat air tidak pernah habis, terus muncul keluar tidak habis-habis, yang disampaikan oleh warga yang bernama Joyo. Nah, kalimat ini itu bisa diartikan secara harfiah, di mana ada kalimat air terus mengalir secara fisik tanpa berhenti, atau secara mistis atau spiritual ya, atau air ajaib yang muncul karena kekuatan supranatural. Nah, di sini sudah memunculkan ambigu karena kita bisa memaknainya melalui dua cara gitu, dimana klaim ini bisa ditafsirkan secara ilmiah,
secara harfiah, ilmiah maupun secara metafisik. Jadi karena ada dua makna, jadi dia digolongkan ke dalam klaim ambigu. Kemudian yang terakhir ada klaim kabur atau vague, di mana klaim ini adalah pernyataan yang terlalu banyak cara untuk memahaminya, dan juga tidak jelas apa yang dimaksud oleh si pembicara ketika menyampaikan kalimat tersebut. Nah, di dalam berita yang kami teliti ada kalimat air tersebut dianggap membawa berkah. Nah, di sini itu sebenarnya ada kata berkah yang sangat bersifat abstrak dan subjektif, dan bisa jadi maknanya berbeda-beda tergantung individu atau budaya individu yang berusaha memaknai kalimat tersebut. Kalimat di berita itu tidak dijelaskan secara jelas apa bentuk berkahnya, entah berkah kesehatan kah, atau berkah keselamatan, atau berkah keberuntungan, ataupun berkah lainnya. Sehingga karena di kalimat ini ada kata berkah yang memang tidak dijelaskan secara jelas di dalam beritanya, kita bisa menggolongkan kalimat ini ke dalam klaim kabur atau vague. Nah, sebenarnya kita juga sudah mengidentifikasi secara menyeluruh klaim apa saja yang terdapat di dalam berita yang kami pilih yang berjudul heboh warga Pekalongan ramai-ramai ngalap berkah mata air ajaib ternyata. Nah, ini sudah kami tampilkan di bahan paparan kami secara lengkap, identifikasi klaim dan non-klaim pada berita yang kami teliti sehingga bisa dibaca. Berikutnya adalah analisis kritis yang membahas mengenai berita tentang mata air ajaib di Pekalongan. Proses analisis kritis terdiri dari yang pertama identifikasi, lalu analisis, dan evaluasi. Proses berikutnya yang awal dalam analisis kritis yaitu identifikasi. Sumber informasi ini didapat dari portal berita Detik Jateng pada hari Minggu 20 April 2025 pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Portal Detik Jateng merupakan portal informasi jurnalistik untuk menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat agar memudahkan atas menyebarkan suatu peristiwa yang terjadi pada daerah regional Jateng. Didapati 3 informasi dalam proses identifikasi, yaitu yang pertama, informasi mengenai munculnya air misterius ini berasal dari pedagang mie ayam pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Ia mendengar suara gemercik air yang berasal dari samping rumah Pak Yanto Ayam. Lama-kelamaan sumber air tersebut alirannya semakin mengucur deras. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Desa Rawoyoso. Informasi yang kedua yaitu keterangan dari saksi bernama Darno menyebutkan bahwa ia mengalami sakit kram kaki lalu datang ke tempat tersebut untuk mengambil air dan sudah sembuh setelah meminumnya. Ketiga, didapati informasi dari petugas PDAM bahwa air yang dianggap berkhasiat oleh warga desa Rawoyoso merupakan bagian dari jaringan pipa air PDAM. Dari ketiga informasi di atas, dapat dipastikan bahwa air yang muncul di sekitar desa Rawoyoso berasal dari jaringan pipa air PDAM. Kemudian, setelah dilakukan identifikasi, tahapan selanjutnya dalam analisis kritis yaitu melakukan analisis. Tahapan yang pertama dari analisis, kita mengetahui hubungan logis dari informasi yang terdapat dalam berita tersebut. Dapat disimpulkan secara
4 hubungan logis garis besar. Yang pertama yaitu munculnya mata air misterius di Desa Rowoyoso. Hal ini dianggap suatu kejadian aneh karena masyarakat memahami dan mengetahui bahwa daerah tersebut tidak terdapat sumber mata air yang mengalir di Desa Rowoyoso. Atas kejadian aneh tersebut, masyarakat mulai menarik kesimpulan dan menganggap bahwa air tersebut memiliki khasiat dan membawa berkah. Setelah keramaian tersebut terjadi, Kepala Desa Rowoyoso memanggil petugas PDAM untuk mengecek apakah mata air tersebut berasal dari jaringan PDAM. Setelah dilakukan penelusuran, petugas PDAM mengkonfirmasi bahwa mata air misterius tersebut merupakan bagian dari pipa air PDAM. Setelah hubungan logis telah dilakukan mencari garis besar dari informasi, tahapan selanjutnya yaitu menarik kesimpulan atas analisis yang tahap pertama yaitu hubungan logis. Kesimpulan yang dihasilkan yaitu masyarakat percaya akan khasiat sumber air misterius karena beranggapan bahwa lokasi tersebut jauh dari sumber air dan ditambah dari keterangan saksi yaitu Darno yang merasakan kesembuhan atas sakit kram kaki setelah ia minum air dari sumber mata air misterius tersebut. Namun, setelah ditelusuri, air tersebut berasal dari jaringan pipa air PDAM yang bocor. Proses analisis selanjutnya yaitu deteksi inkonsistensi dan inkoherensi. Didapat dari kalimat yang diutarakan oleh saksi Darno yang menyatakan bahwa saya datang pagi-pagi sudah banyak orang. Kaki saya sakit kayak kram, makanya saya tertarik ke sini. Saya minum, alhamdulillah sudah sembuh. Hal ini dari kalimat yang diutarakan oleh Darno terdapat hal yang tidak selaras dan tidak logis. Seperti dia meminum air dari sumber mata air tersebut, lalu kram yang di kaki dialaminya selama ini sudah sembuh. Hal ini tidak logis karena air yang muncul secara misterius itu belum pernah dilakukan penelitian dan langsung dianggap berkhasiat oleh seseorang yang meminumnya dari sumber mata air tersebut. Setelah deteksi konsistensi dan inkoherensi, analisis selanjutnya yaitu mencari klaim atau argumen yang rasional dan empiris. Dalam berita tersebut, klaim berasal dari petugas PDAM yang menyatakan bahwa tadi kita pastikan dulu itu air dari jaringan yang rusak. Kita tutup dari pusatnya, setelah ditutup ternyata air berhenti. Hal ini menunjukkan peristiwa petugas PDAM yang mengecek aliran yang rusak dari jaringan pipa PDAM dan ternyata setelah ditutup jaringan tersebut, air yang muncul secara misterius tersebut juga berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kerusakan pipa PDAM yang tepatnya berada di munculnya air misterius tersebut yaitu Desa Rowoyoso. Setelah dilakukan beberapa tahapan dalam proses analisis, ditarik kesimpulan logis, yaitu fenomena munculnya sumber mata air misterius yang dipercaya memiliki khasiat dan membawa berkah oleh masyarakat Desa Rowoyoso merupakan hal yang tidak benar. Karena untuk memastikan air tersebut memiliki khasiat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan fenomena tersebut telah dilakukan penelusuran oleh petugas PDAM bahwa sumber kebocoran berasal dari jaringan pipa PDAM yang bocor. Proses terakhir dari analisis kritis yaitu evaluasi.
Dari berita mata air ajaib di Pekalongan, hasil evaluasi yaitu mempercayai suatu air yang muncul secara misterius memiliki khasiat dan berkah ketika dikonsumsi merupakan hal yang tidak masuk akal. Seharusnya masyarakat sekitar memiliki kesadaran ketika muncul air secara misterius, segera melapor kepada pihak yang berkepentingan untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut. Hal ini dalam upaya memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas informasi yang tidak benar. Kedepannya, masyarakat harus berpikir kritis atas suatu fenomena yang terjadi dengan mengetahui fakta dari suatu fenomena dan selektif menerima informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Selanjutnya saya akan menyusun kalimat argumen mendukung, counter argumen, serta silogisme kategoris. Jadi argumen mendukung dari berita ini ialah air yang muncul tiba-tiba di desa Rowoyoso bisa dianggap sebagai mata air ajaib yang membawa berkah. Kemunculannya terjadi secara mendadak tanpa sumber yang jelas. Airnya jernih dan tidak berbau, serta terdapat kesaksian dari seorang warga yang merasa sembuh dari penyakit setelah meminum air tersebut. Ditambah lagi, air itu tidak kunjung habis meskipun diambil berkali-kali oleh warga. Hal-hal ini memperkuat kepercayaan bahwa fenomena tersebut bukanlah kejadian biasa. Sedangkan counter argumen yang dapat kita buat dari berita ini ialah fenomena munculnya air di desa Rowoyoso seharusnya bukanlah suatu kejadian ajaib, melainkan akibat dari kebocoran pipa PDAM. Hal ini dibuktikan secara langsung oleh PDAM dengan melakukan uji coba pemutusan aliran dari pusat yang menyebabkan air berhenti mengalir. Selain itu, hanya satu warga yang mengaku sembuh, sehingga tidak cukup bukti baik secara medis maupun ilmiah. Kepercayaan terhadap keajaiban ini lebih banyak dipengaruhi oleh sugesti serta keinginan masyarakat untuk menemukan makna di balik kejadian yang tidak biasa. Silogisme kategoris yang dapat kita susun dari berita tersebut ialah semua air yang berasal dari pipa PDAM yang bocor bukanlah mata air ajaib. Air yang muncul di desa Rowoyoso berasal dari pipa PDAM yang bocor. Jadi, air yang muncul di desa Rowoyoso bukanlah mata air ajaib. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh masing-masing logika deduktif spesifik yang dapat diambil dari berita air bocor ini. Yang pertama adalah modus ponens. Jika warga percaya air tersebut dapat menyembuhkan, maka mereka akan mengambil air tersebut. Warga percaya air tersebut dapat menyembuhkan, maka mereka mengambil air tersebut. Yang kedua adalah modus tollens. Jika air itu berasal dari sumber alam, maka akan tetap mengalir meskipun aliran PDAM ditutup. Ternyata, air berhenti mengalir setelah aliran PDAM ditutup. Maka, air itu bukan dari sumber alam. Contoh yang ketiga adalah dari silogisme hipotetis. Jika pihak berwenang tidak memberikan penjelasan resmi, maka masyarakat akan membuat kesimpulan sendiri. Jika masyarakat membuat kesimpulan sendiri, maka akan muncul anggapan yang tidak rasional. Jadi, jika pihak berwenang tidak memberikan penjelasan resmi, maka akan muncul anggapan yang tidak rasional. Silogisme disjunktif. Contohnya, air yang muncul berasal dari sumber alam atau dari pipa PDAM bocor. Tapi, ternyata bukan dari sumber alam, maka air berasal dari pipa PDAM bocor. Yang kelima adalah dilema. Kalau air itu berasal dari sumber yang tidak jelas, masyarakat akan mempercayai bahwa air tersebut ajaib. Jika air itu berasal dari pipa PDAM bocor, tetapi pihak berwenang tidak menjelaskan, maka masyarakat akan mempercayai bahwa air tersebut ajaib. Air dari sumber yang tidak jelas atau berasal dari pipa PDAM bocor, tetapi pihak berwenang tidak menjelaskan, maka masyarakat akan mempercayai air itu ajaib. Selanjutnya, penjelasan argumen induktif dan contohnya berdasarkan berita bocornya pipa PDAM. Argumen induktif adalah jenis penalaran yang berusaha menarik kesimpulan umum dari sejumlah fakta atau contoh tertentu yang ada.
Misalnya kita dapat mengamati beberapa peristiwa atau contoh, lalu dari situ kita menyimpulkan suatu pola atau kesimpulan yang lebih umum. Biasanya berbeda dengan deduksi yang menarik kesimpulan yang lebih pasti dari premis yang ada sebelumnya. Induksi bersifat lebih fleksibel dan berbasis pada pengamatan. Berikut ini juga ada beberapa jenis argumen induktif. Yang pertama, argumen induktif berdasarkan analogi. Argumen ini adalah jenis argumen yang didasarkan pada perbandingan antara dua hal yang memiliki kesamaan dalam beberapa aspek dan kemudian menyimpulkan bahwa karena kedua hal itu memiliki beberapa kesamaan, mereka juga mungkin serupa dalam aspek lainnya. Yang kedua, argumen induktif berdasarkan generalisasi, yaitu proses membuat kesimpulan umum tentang kelompok berdasarkan pengamatan atau contoh-contoh individu. Misalnya jika kita mengamati sejumlah kecil orang dan menemukan bahwa mereka memiliki sifat atau perilaku tertentu, kita mungkin membuat generalisasi bahwa mayoritas orang dalam kelompok yang lebih besar akan memiliki sifat atau perilaku yang sama. Yang ketiga, argumen induktif berdasarkan kausalitas atau sebab akibat. Penalaran kausalitas berfokus pada hubungan sebab akibat, di mana suatu peristiwa atau kondisi dianggap sebagai penyebab dari peristiwa lain. Dalam argumen kausalitas, kita melihat bukti bahwa suatu kejadian terjadi karena kejadian lain sebelumnya. Kita masuk ke dalam contoh argumen induktif berdasarkan analogi. Contohnya, air yang muncul tiba-tiba di ladang warga di daerah lain dulu pernah terjadi dan setelah diteliti ternyata berasal dari pipa PDAM yang bocor. Kejadian di Rowoyoso juga menunjukkan kemunculan air secara mendadak dan terus-menerus. Karena memiliki kemiripan, kemungkinan besar sumber air di Rowoyoso juga berasal dari pipa PDAM yang bocor. Contoh di atas termasuk dalam argumen induktif berdasarkan analogi. Dalam argumen ini, kita membandingkan dua kejadian yang memiliki beberapa kesamaan. Kejadian pertama yaitu air muncul di ladang warga dari pipa PDAM yang bocor, yang telah diketahui penyebabnya. Ketika kejadian serupa terjadi di Rowoyoso, di mana air muncul mendadak, kita menyimpulkan bahwa kemungkinan besar penyebabnya adalah sama, yakni kebocoran pipa PDAM. Intinya, argumen induktif berdasarkan analogi bekerja dengan cara menarik kesimpulan bahwa jika dua kejadian memiliki kemiripan dalam beberapa aspek, maka penyebab dari kedua kejadian tersebut kemungkinan juga sama. Kita masuk ke dalam contoh argumen induktif berdasarkan generalisasi. Contoh, Pak Darno mengaku sembuh setelah meminum air tersebut. Beberapa warga lain juga datang kembali setelah merasa mendapatkan manfaat dari air tersebut. Karena banyak warga merasa sembuh setelah meminumnya, maka disimpulkan bahwa air itu memang memiliki khasiat menyembuhkan. Argumen ini termasuk dalam jenis argumen induktif berdasarkan generalisasi. Dalam argumen jenis ini, kesimpulan ditarik berdasarkan pengamatan terhadap beberapa contoh atau data terbatas. Pada contoh di atas kita hanya memiliki beberapa orang seperti Pak Darno dan beberapa warga lain yang mengaku sembuh setelah meminum air tersebut. Dari pengamatan terbatas ini kita membuat generalisasi bahwa air itu memiliki khasiat yang sama untuk orang lain juga. Generalisasi terjadi ketika kita mengambil sebagian kecil dari populasi lalu menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada sebagian kecil tersebut berlaku juga untuk seluruh populasi yang lebih besar. Kita masuk ke dalam argumen induktif berdasarkan kausalitas. Contoh, ketika petugas PDAM menutup aliran dari pusat, air misterius mengalir dari Rowoyoso langsung berhenti. Karena kejadian ini berurutan dan saling terkait, maka disimpulkan bahwa penyebab keluarnya air adalah kebocoran dari pipa PDAM. Argumen ini adalah argumen induktif berdasarkan kausalitas, di mana kesimpulan ditarik berdasarkan pengamatan langsung terhadap hubungan sebab akibat antara dua kejadian. Kausalitas atau sebab akibat terjadi ketika suatu kejadian dianggap menyebabkan kejadian lainnya. Dalam contoh ini, penutupan aliran air oleh PDAM dianggap sebagai penyebab langsung dari berhentinya air misterius yang mengalir di Rowoyoso. Karena dua kejadian ini terjadi secara berurutan dan saling terkait, penutupan aliran air oleh PDAM diikuti dengan berhentinya air misterius, kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab keluarnya air misterius adalah kebocoran dari pipa PDAM. Oke, kita masuk pada subbab analisis kesesatan berpikir informal pada kasus air berkah di Pekalongan. Ada beberapa poin, salah satunya kita bahas di nomor 1, itu ada appeal to tradition, atau bahasa latinnya argumentum et traditionem. Dengan definisi mengklaim sesuatu benar atau bermanfaat, hanya karena sudah menjadi tradisi turun-temurun. Contoh kasusnya bahwa warga percaya mata air itu berkah dalam tanda kutip, karena cerita nenek moyang atau ritual tahunan, tanpa ada verifikasi ilmiah, misalnya
Air ini sudah digunakan sejak zaman dulu untuk menyembuhkan yang pasti ajaib. Dan kritik kami tentang poin ini, tradisi tidak menjamin kebenaran. Bisa jadi efek kesembuhan di masa lalu disebabkan faktor lain. Misalnya placebo effect atau kebersihan lingkungan yang baik. Kedua, ada post hoc ergo propter hoc. Dengan definisi menyimpulkan hubungan sebab akibat hanya karena dua peristiwa terjadi beruntutan. Contoh kasusnya, seorang warga sembuh dari sakit setelah minum air tersebut. Lalu dianggap sebagai bukti keajaiban dalam tanda kutip, padahal mungkin ia juga berobat ke dokter atau kondisi sakitnya ringan. Dan kritik kami, sebenarnya korelasi itu tidak berjalan dengan kausalitas. Jadi perlu adanya investigasi lebih dalam. Misalnya, adakah laporan warga yang tidak sembuh setelah minum air itu? Oke, masuk di poin ketiga, yaitu ada bandwagon fallacy. Dengan definisi, mengikuti suatu tindakan hanya karena banyak orang melakukannya. Contoh kasusnya yaitu warga berbondong-bondong mengambil air karena melihat tetangga atau viral di media sosial, bukan karena pemahaman rasional. Dan kritik kami, popularitas bukan indikator kebenaran. Misalnya, bisa saja ada oknum yang sengaja memanipulasi kerumunan untuk kepentingan pribadi, seperti mungkin menjual botol air bekah di lokasi tersebut. Lalu poin keempat ada appeal to authority, atau bahasa latinnya biasa disebut argumentum ad verecundiam. Dengan definisi menggunakan otoritas figur tertentu, di sini yang dimaksud bukan ahli di bidang terkait, sebagai bukti. Dengan contoh kasus, seorang kiai atau tokoh adat menyatakan air itu suci tanpa dasar ilmiah. Lalu warga langsung mempercayainya begitu saja tanpa mengecek atau memverifikasi terlebih dahulu. Dan kritik kami, otoritas agama atau tradisi tidak selalu relevan dengan klaim kesehatan atau sains. Jadi perlu pendapat ahli hidrologi atau dokter untuk mengecek apakah memang benar air ini memberikan kandungan manfaat yang seperti dibicarakan orang banyak. Oke, sekarang kita masuk poin kelima, ada hasty generalization. Dengan definisi menarik kesimpulan luas dari sampel terbatas atau bukti tidak representatif. Dengan contoh kasus, karena dengan awalnya 3 orang melaporkan rezekinya lancar setelah minum air ini, lalu ada beberapa hal lagi yang mereka dapatkan seperti khasiat-khasiat lainnya. Jadi mereka menyimpulkan bahwa air itu pembawa keberuntungan. Nah, yang kita kritik itu sebenarnya tidak ada data statistik yang membenarkan statement di atas. Jadi memang beberapa persen warga yang mengalami efek serupa, atau adakah justru yang malah sakit setelah meminum air tersebut. Lalu di poin berikutnya, di poin 6 ada magical thinking. Dengan definisi, percaya bahwa tindakan simbolis dapat mempengaruhi realitas secara supernatural. Dengan contoh kasus ritual tertentu, membaca doa sambil mengambil air dan lain-lain. Jadi dianggap sebagai syarat keampuhan air. Mungkin sebenarnya memang mungkin doanya yang ampuh, bukan airnya. Cuma karena mungkin memang kepercayaan masyarakat dan tradisi seperti itu, sehingga mereka menyimpulkan bahwa airnya yang dianggap sebagai mukjizat. Dan kritik kami sebenarnya tidak ada mekanisme ilmiah yang menjelaskan bagaimana doa atau ritual mengubah sifat air. Dan yang terakhir, poin 7 ada cherry picking, atau bahasa latinnya fallacy of incomplete evidence. Dengan definisi hanya memilih bukti yang mendukung kepercayaan dan mengabaikan yang kontra. Contohnya, media hanya memberitakan kisah sukses pada air tersebut dengan tagar kesembuhan ajaib, tapi mengabaikan laporan warga yang tidak merasakan efek apapun. Jadi kritiknya pelaporan misalnya yang tidak objektif. Jadi sebenarnya mungkin memang media pun harus lebih diedukasi sebenarnya untuk memilih bagaimana menentukan berita yang tidak hanya mencari sisi viralnya saja, cuma mungkin bisa memberikan berita yang memang bermanfaat bagi masyarakat luas atau masyarakat Indonesia. Demikian jawaban ujian akhir semester mata kuliah penalaran reflektif. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.